Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة المصنف هذا الكتاب الشيخ محمد الزبدي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala aidan fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu azim wa shadaqallahu rasulullahil karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bermuwajahah dan bermujalasah di majelis ilmu rutin setiap Ahad malam. Di pekan ketiga mengkaji kitab Ta'lim al-Muta'allim yang ditulis dan dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan faedah keberkahan untuk beliau atas ilmu yang sudah diberikan. Tapi kita lanjut lagi ke pasal 4, yaitu faslun fit ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Nah ini Masya Allah ya, ini pasal yang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Nanti batasannya sampai mana yang harus kita pahami, kita ketahui supaya tidak kebablasan. Karena di era zaman sekarang itu banyak orang-orang yang menganggap bahwa mengagungkan ahli ilmu itu sudah seperti ahli ilmu ini adalah seorang nabi yang tidak boleh salah, yang setiap perkataannya itu kayak wahyu. Padahal hanya nabi saja yang dia mendapatkan itu gitu. Nabi saja yang nggak pernah salah. Bahkan Nabi SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm dikatakan Nabi itu segala perkataan, perbuatannya, baik yang diucapkan, tidak diucapkan, baik yang dilakukan dan tidak dilakukannya itu digerakkan oleh wahyu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu yang tiku di sini itu bukan hanya perkataan, tapi diamnya Nabi. Diamnya Nabi ini menjadi salah satu wasilah kenapa akhirnya kita ikutin. Karena diamnya aja Nabi itu menjadi faedah yang luar biasa. Jadi tidak ada kesalahan. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga tidak bisa dibantah bahwa yang dilakukan Rasulullah, yang diucapkan itu seluruhnya bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah umatnya kelak. Jadi misalkan Rasulullah itu pernah lupa berapa rakaat sholat. Nah, lupa manusiawi, tapi lupanya Nabi ini itu pelajaran bagi umatnya. Sehingga ketika umatnya misalkan terlambat waktu itu Rasulullah SAW terlambat sholat subuh, minta dibangunkan ke Bilal, habis perang capek, Bilal aku ngantuk, aku lelah. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan tidur, nanti waktunya subuh aku bangunkan.
Qadarullah Rasulullah nggak dibangunkan sama Bilal, Bilal juga nggak terbangun. Akhirnya seluruh jamaah, seluruh umat, seluruh pasukan saat itu terlambat sholat subuh. Dan terlambatnya itu bukan setengah jam, 1 jam. Kira-kira sudah muncul matahari sehingga sinar mataharinya kena Nabi, dan itu yang membuat Nabi terbangun. Jadi kurang lebih sekarang itu mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10 baru sholat subuh. Nah begitu Nabi terbangun, baru bangunkan Bilal. Ya Bilal, bagaimana engkau ini? Katanya engkau membangunkan aku. Terus apa kata Bilal? Nah Bilal juga nggak salah-salah amat ketika bilang, ya Rasulullah, sungguhnya umatmu itu tergantung nabinya. Nabinya telat, kita juga telat. Ya ini pinternya Bilal. Ya beliau tidak menyalahkan Nabi, tapi juga tidak membenarkan perbuatannya. Beliau cuma bilang umat itu tergantung nabinya. Nabinya telat bangunnya, ya kita juga ikutan telat. Maka Nabi pada saat itu langsung minta Bilal langsung qomat, langsung iqamah. Kita sholat subuh sekarang. Sholat subuhnya tetap lambat. Jadi kalau kita misalkan bangunnya jam 7, jam 8, nah karena kelelahan kita mencari nafkah, kemudian terlambat, itu bangun langsung sholat aja, Pak. Jangan diniatkan qadha. Karena ada rukhsah yang menyebutkan seperti itu. Ada keringanan yang menyebutkan bahwa ya Rasulullah itu pernah juga terlambat, tapi lupanya Nabi di sini tidak benar-benar lupa, tapi karena memang wa may yantiqu 'anil hawa, sehingga mudah dulu itu membedakan mana orang yang jahat, mana orang yang baik. Orang yang jahat pasti yang berseberangan sama Nabi, orang baik pasti yang setuju sepakat sama Nabi. Ya, jadi mudah sekali. Nah, masalahnya di zaman sekarang, ya ketika kita fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, ketika kita takzim kepada orang yang berilmu, takzim kepada ilmu dan orang yang berilmu, batasannya terus harus ada. Karena selama orang yang berilmu ini masih hidup, ada kemungkinan tempatnya berubah. Yang tadinya melakukan amalan perbuatan surga, begitu mau meninggal ternyata melakukan amalan perbuatan ahli neraka. Akhirnya masuk ke neraka, sehingga tidak bisa kita ikuti 100%. Ya, maka harus ada batasan. Ya, maka dikatakan di sini, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi." Sungguhnya bi anna talibal ilmi, seorang pelajar, la yanalul ilma, dia enggak akan sampai kepada ilmunya, wala yantafi'u bihi, dan enggak akan bermanfaat ilmu itu bagi dia, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dia itu memuliakan orang yang dia ngasih ilmu, wa ahlihi. Jadi illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dia mengagungkan ilmu yang dia dapat, wa ahlihi, dan orang yang memberikan ilmunya, wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi, dan juga harus serta mengagungkan gurunya, ya mengagungkan gurunya. Tapi ini harus ada batas. Sekali lagi ya tadi disampaikan. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati. Enggak akan ada orang yang mencapai satu hal ya kecuali orang itu mengagungkan hal tersebut, hal yang diajarkannya. Contoh cara mengagungkan ilmu itu mudahnya begini. Kalau kita belajar Al-Quran, maka cara memperlakukan Al-Quran harus kita lihat. Mulai dari cara membawanya. Itu nggak boleh ditenteng, apalagi udah ditenteng pakai tangan kiri. Udah gitu diputar-putar, gitu ya. Nah ini lebih bahaya, nggak boleh. Nah itu cara mengagungkan ilmu. Salah satunya adalah kalau kita tahu dalam satu kitab atau Al-Quran atau buku itu ada ilmu yang kita memang sedang pelajari, maka boleh jadi di situ ada nilai keberkahan yang kita nggak tahu. Maka cara memperlakukannya mulai dari cara bawanya, mulai dari cara nulisnya. Boleh nggak kita lipat tuh Al-Quran gitu ya? Boleh nggak dilipat sedikit untuk menandai batas? Boleh. Boleh nggak ditulis pakai tinta merah? Nggak boleh. Siapa yang pertama kali kemudian menuliskan ilmu dalam buku yang bentuknya persegi panjang? Itu Imam Abu Hanifah. Jadi lebih mudah nanti mengkategorikannya. Nah itu Imam Abu Hanifah yang nulis pakai kertas persegi panjang. Dan Imam Abu Hanifah itu nggak suka ada tinta warna merah di dalamnya, karena itu sama seperti para ahli filsafat dulu. Jadi ahli filsafat beda dengan ahli tasawuf ya, itu nanti beda. Ahli filsafat itu orang-orang yang dia
memikirkan sesuatu yang ada di dunia ini tanpa ada hubungannya sama akhirat. Contoh misalkan begini, ini Tuhan itu ada berapa ya sebetulnya? Kebutuhan kita kan banyak, masa Tuhannya cuma satu? Sementara manusia saja itu setiap orang diletakkan sesuai dengan fungsinya. Ada yang ahlinya montir, letakannya di montir. Maka nanti berdoanya ke orang yang dia ke Tuhan yang dia ahli montir. Nah kurang lebih kayak begitu itu orang-orang filsafat. Mereka tidak mengerti konsep Tuhanan itu kayak gimana sebetulnya. Ya, jadi nanti beda antara orang filsafat sama orang tasawuf. Nah orang filsafat sering menulis di bukunya dikasih catatannya itu pakai warna merah. Nah Imam Abu Hanifah tuh ketat masalah ini, kita nggak boleh niru orang non Muslim karena ada hadis yang mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Nah ini juga repot nih kalau misalkan kita berlakukan ini secara mutlak. Contoh misalkan Nabi itu bilang, ini dalam kitab ini ya, Nabi itu bilang orang Yahudi itu tidak mereka beribadahnya tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan alas. Nah sekarang kita sholat pakai sendal nggak Pak? Kita sholat pakai sendal nggak? Nggak pakai sendal. Berarti kita ikutin orang Yahudi. Berarti tidak bisa secara mutlak kemudian menganggap bahwa semua yang dilakukan orang-orang itu mutlak kemudian jadi disebutnya tasyabbuh. Tidak bisa mutlak kita, oh ini berarti sama nih sama orang kafir. Akhirnya nggak boleh kita tiru. Bahkan Nabi itu ada yang diminta Nabi untuk meniru. Contoh apa? Puasa Asyura. Ya, jadi puasa tanggal 9 dan 10. Waktu itu orang Yahudi puasa di tanggal 10. Kenapa? Karena waktu itulah Nabi Musa dibebaskan. Ya. Terus kata Nabi Muhammad, kita juga akan puasa tanggal 10 karena kita lebih berhak terhadap Musa. Walaupun tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat, jadi belum sempat. Tapi paling tidak ini mengindikasikan bahwa kita tidak bisa kemudian menghakimi setiap apa yang berbeda gitu ya, itu menyerupai orang kafir. Contoh misalkan kita menggunakan alat kayak begini nih, ya kayak tablet gitu ya untuk ngajar, kemudian mikrofon segala macam. Kan ini alat-alat buatan orang kafir, handphone gitu ya. Apakah itu masuk tasyabuh? Ini nggak masuk tasyabuh. Ya, sekali lagi ini tergantung ilmu halnya, kebutuhan kita itu terhadap itu untuk apa, manfaatnya buat kita apa. Ya ini penting nih. Kemudian dikatakan di sini waqilul hurmatu khairun minat ta'ah. Memuliakan satu hal itu lebih baik daripada patuh. Ya. Karena tidak setiap. Nah, ini bagus nih. Al hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat memuliakan itu lebih bagus dibandingkan patuh. Ini mengindikasikan bahwa tidak setiap perkataan guru itu mutlak harus kita laksanakan. Tidak mutlak. Nah kalau di zaman sekarang kan, ya banyak mungkin ada pondok-pondok pesantren yang dia mutlak perkataan dari gurunya ini harus diikuti. Karena dianggapnya kalau nggak diikuti tidak menghormati guru. Nah di sini dikatakan waqilul harbatu khairun minat ta'ah. Ternyata memuliakan guru itu lebih baik dibandingkan dari patuh. Nah, artinya apa? Dengan kita gimana cara memuliakan guru? Misalkan kita tidak bicara pada saat beliau menjelaskan. Kita tidak berjalan mendahului gurunya, gitu ya. Ini kalau dalam hal di pondok pesantren dan yang lain-lain orang lagi yang thalabul ilmi ya, yang pakai kurikulum mereka belajar kitab. Nah, itu ada bagian dari memuliakan. Nah, tapi kalau misalkan gurunya sudah bilang A, kemudian ini kalian tanda hormat kalian adalah patuh terhadap saya. Nah ini kan akhirnya yang mencoreng nama-nama pesantren. Karena guru-guru tadi menganggap bahwa cara memuliakan itu adalah dengan mematuhi segala perkataan dari gurunya. Nah di kitab ini juga dijelaskan sebetulnya ada poin yang saya kurang setuju di mana di sini dikatakan dari pengalaman beliau bahwa guru itu lebih mulia dibandingkan dengan orang tua. Kenapa?
Karena orang tua yang menjadikan kita turun ke bumi ya, dan guru yang menjadikan kita dekat dengan langit. Ya, ilmu langit, ilmu samawi, ilmu agama. Artinya apa? Sebab biologis kita diturunkan ke bumi, orang tua sebabnya. Tapi sebab ideologis itu adalah guru. Sebab kita punya ilmu adalah guru, kecuali orang tuanya yang mengajarkan dia. Ya. Makanya dikatakan juga di dalam Al-Qur'an itu, walladzina ma'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi nanti kita ini akan dikumpulkan bersama dengan agama nenek moyang kita. Itu akan dikumpulkan lagi. Gimana caranya? Ini berarti ilmu dari kita orang tua harus diturunkan dengan baik kepada anak kita, supaya anak kita tuh sama kita agamanya. Sehingga kalau kita agamanya Islam, anak kita tiba-tiba pengen pindah agama, ini berarti bermasalah dari edukasi dari orang tua ke anak. Saya punya murid SMA kelas 10. Sekarang dalam kondisi dia itu lebih condong ke agama yang lain dibandingkan Islam. Kenapa? Karena dia terlalu banyak baca buku-buku teologi perbandingan agama. Nah, sekarang sedang saya ajak diskusi supaya memang apa sih yang menjadi dasar landasan dia ingin pindah agama. Coba bayangkan. Padahal di pondok pesantren kan dia. SMP-nya di pondok pesantren, SD-nya juga sama, SMA-nya sekarang di pondok pesantren juga. Tapi tetap pondok pesantren itu tidak menjamin keislaman seseorang kekal. Makanya ini penting dari doa orang tua juga. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Kahfi itu, wa kana abuhuma sholihan. Kenapa anak-anak yatim itu kemudian mau dibantu sama Nabi Khidir dan Nabi Musa? Bahkan Nabi Khidir yang membantu gitu ya, dibangun lagi rumah yang roboh-robohnya. Karena memang wa kana abuhuma sholihan. Bapak kedua anak ini adalah orang yang soleh. Jadi akibat kesolehan kita, anak-anak kita, keturunan kita kejaga. Karena kesolehannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu terjaga kesolehannya. Bahkan keturunan ke bawahnya dijaga jadi para nabi lagi. Bahkan khatamul anbiya Rasulullah SAW itu masih ada keturunan dari jalurnya Nabi Ismail. Ya. Makanya ini penting bagi kita bahwa memuliakan satu hal itu lebih baik daripada patuh ya. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Jadi kalau kadang-kadang cara memuliakan anak kita ke kita misalkan gitu ya. Yang sulit diterima orang tua adalah ketika anaknya nggak patuh. Dianggapnya anaknya durhaka ketika anaknya nggak patuh. Padahal barangkali ada hal yang kita langgar. Ya, contoh begini, ini di sini juga dikatakan ya, salah satu adab terhadap ilmu itu adalah kita tidak mengganggu waktu orang tersebut. Makanya dikatakan dulu tuh Nabi itu saking orang-orang mau tanya ke beliau, itu semuanya tuh sampai Rasulullah masuk ke rumahnya masih digedor-gedor rumahnya. Ya Rasulullah, kita masih mau tanya. Akhir turun satu ayat, surat Al-Hujurat ayat 5. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Walau annahum sabaru, kalau aja kalian semua ini semuanya sabar. Hatta takhruja ilaihim, sampai yang di dalam itu keluar. Ya, menemui kalian. Akhirnya ini penting nih. Kalau orang sudah masuk rumah, maka posisi kita yang tadinya di pekerjaan itu punya jabatan, apakah itu presiden, CEO, apakah itu montir dan yang lain-lain, itu semuanya harus dilepaskan. Masuk ke rumah satu langkah, itu kita tuh sudah jadi suami, kita sudah jadi ayah. Tapi Ustadz sulit Ustadz kayaknya. Kadang-kadang kerjaan masih dibawa ke rumah. Betul, karena saya juga masih mengalami itu. Tapi paling tidak kita niatkan aja udah nyampe rumah, kita posisikan kita sebagai seorang ayah dan posisinya sebagai seorang suami. Apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah, maka kita lakukan. Maka itu pun yang jadikan celah. Akhirnya semenjak itu para sahabat nggak mau lagi kemudian mengganggu
privasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya karena menganggap ya Rasulullah, Anda itu adalah seorang Nabi, seorang Rasulullah. Kita punya masalah kalau misalkan nggak terjawab sekarang, jawabnya baru besok. Ini masalah nggak selesai-selesai, keburukannya akan lebih banyak. Tapi mereka lupa bahwa Nabi juga adalah seorang ayah, Nabi juga seorang suami. Begitu masuk rumah, yang ingin dilihat oleh anak dan istrinya adalah seorang ayah dan seorang suami, bukan seorang Nabi. Dan kita juga nggak akan bisa dapat kita tidak akan bisa dapat kisah-kisah yang riwayatnya itu sahih dari Sayyidah Aisyah ketika berada di rumah, sehingga menggambarkan Rasulullah sebagai kepala keluarga yang bagaimana. Dan ini ada satu kisah yang menarik begini ya. Rasulullah itu pernah marah terhadap Sayyidina Ali karena diketahui Sayyidina Ali ini mau poligami. Padahal ketika menikah itu setan aja nggak tahu kalau Sayyidina Ali itu suka sama Sayyidah Fatimah. Tapi ada satu masa, ini kisah betul ya, ini kisah betul, boleh dicek, ini ada di hadis di Sahih Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi satu ketika beredar kabar, rumor gitu ya, Sayyidina Ali ini mau poligami, dan poligami itu dibolehkan. Sampai kemudian beritanya kedengar sama Nabi, ya Rasulullah, Ali mau poligami dari Fatimah. Mendengar hal ini, padahal ini syariat ya, ini syariat wahyu, dan ini membuktikan bahwa Rasulullah sendiri adalah seorang manusia biasa. Rasulullah kemudian langsung datangin Ali, tanya, ya Ali, benar gak berita dan info ini? Tabayun. Ali cuma diam aja. Nah, isyarat diam itu isyarat iya. Akhirnya apa? Rasulullah menyampaikan begini, ya Ali, kalau kamu mau poligami silahkan, tapi tolong ceraikan dulu putri saya. Tolong ceraikan dulu putri saya. Rasulullah nggak ngelarang, tapi melemparkan syarat. Kalau misalkan kamu poligami, silahkan ceraikan dulu anak saya, putri saya. Ali di saat itu langsung ke ngerasa ketampar barangkali ya. Oh ini apalagi yang mau saya kejar? Ini putrinya Rasulullah SAW. Dan tahu nggak yang mau dinikahi itu tadinya siapa? Putrinya Abu Jahal. Putrinya Abu Jahal, sang musuh Allah dan musuhnya Nabi pada saat itu. Gak mungkin kata Nabi ada dua anak dari orang yang sedang bermusuhan. Musuhnya karena Allah ya, ini permusuhan karena Allah ya. Permusuhan karena Allah itu begini. Dan ini juga yang harus kita yang harus kita cari ya. Kita tuh mudah mencari teman yang kita cinta karena Allah. Tapi di surah Az-Zukhruf itu nanti kita akan di hari akhir itu orang-orang yang berteman itu akan saling bermusuhan. Ya, yang kekal hanya orang-orang yang berteman karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Artinya apa? Kita diminta untuk mencari teman yang mencintai kita karena Allah, dan kita juga harus punya musuh yang kita musuhi karena Allah. Yang pertama mudah nih. Kita nyari teman yang mencintai karena Allah, yang ingetin sholat. Kamu udah sholat belum? Udah puasa belum? Ayo kita sholat ke masjid jamaah. Mudah itu Pak nyarinya. Yang susah ini kita punya musuh yang kita musuhin, kita benci karena Allah. Karena Rasulullah dulu gitu ke Abu Jahal. Sampai doa ya, Allahumma a'izal Islam fi Umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dari salah satu dari dua Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Qadarullah yang ini dua-duanya Rasulullah benci, tapi benci karena Allah. Tapi pengen salah satunya ini masuk Islam. Qadarullah yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisham. Jadi tetap dimusuhi karena Allah. Rasulullah tetap ingin beliau itu ya tetap masuk Islam. Cuma ya memang nggak bisa. Kayak Abu Lahab. Itu ketika turun surat Al-Lahab itu orangnya masih hidup, Pak. Tabat yada Abi Lahab wa tab.
Kan sebetulnya mudah untuk menangkal supaya Nabi nggak luas dakwahnya. Kalau saat itu Abu Lahab bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang kayak itu syahadat aja dia. Surat yang turun yang udah kadung turun wahyu ini berarti jadi salah. Otomatis perkataan Rasulullah nggak bisa diterima. Bisa kacau tuh dakwah. Masalahnya orang ini turun surat, nanti kamu akan jadi kayu bakar sama istri kamu. Jadi kayak dihina. Itu kalau dia masuk Islam saat itu, dakwah Nabi nggak kayak sekarang, Mbak. Yakin? Pasti keganggu. Ini katanya Nabi, ini ada turun katanya surat dari Tuhannya, tapi ternyata Abu Lahabnya masuk Islam. Kalau aja Abu Lahab syahadat aja waktu itu, gagal pasti dakwah Nabi. Tapi semuanya sudah Allah atur. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala yang dikatakan oleh Nabi ini adalah wahyu dari Allah. Sehingga ketika turun surat Al-Lahab orangnya masih hidup, ini orangnya jadi bodoh. Padahal itu bisa jadi salah satu cara untuk bisa mementalkan dakwahnya Nabi, dakwah Islam, supaya orang-orang nerima. Orang bisa jadi nggak nerima, wah dia berdusta berarti. Turun surat Al-Lahab, mana mungkin orang udah syahadat kemudian masuk neraka. Kemudian ada juga yang dikatakan, ya ini ta'zim memuliakan itu bukan hanya dari perkataan dan perbuatan. Itu yang paling penting. Karena keimanan kita aja sebetulnya sibghahnya sibghatullah man ahsana minallahi sibghah. Keimanan kita itu yang hakikinya itu kan yang berasal dari dalam hati, yang nggak diucapkan. Benar nggak Pak? Kita bisa aja mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi di dalam hati ternyata kita ingkar. Ada nggak? Ada, itu orang munafik. Orang yang dia pura-pura masuk Islam, akhirnya menghancurkan Islam dari dalam. Hanya karena kelihatan dia mengucapkan syahadat. Jadi diajarin sholat. Padahal di hatinya nyimpan dendam. Itu yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'an ketika mau dibunuh Umar bin Khattab, ya ditusuk tuh ketika habis sholat subuh. Kan orang itu dia masuk Islam dulu, padahal punya misi untuk menghancurkan dari dalam. Makanya yang paling penting dari memuliakan itu adalah mendoakan dengan dalam dia. Didoain guru-guru kita, ya, didoakan orang-orang yang punya ilmu itu, yang sudah mengajarkan kita ilmu itu didoakan. Apakah habis lepas sholat atau pada saat kita lagi sedekah dan yang lain-lain, nah itu harus ada didoakan. Bayangkan kalau orang yang dia bawa ilmu ini, wajib kita doakan. Bagaimana dengan orang tua kita? Kita diajarin bicara, berarti kan orang guru pertama di hidup kita ya orang tua kita. Kita diajarin bicara, ya, tapi akhirnya pembicaraan kita itu bicaranya kita dipakai untuk melawan orang tua. Diajarin jalan, diajarin kita pakai tangan yang benar. Kamu ini kalau makan tuh pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri pada saat apa? Masuk toilet kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu. Itu kan yang ngajarkan orang tua kita. Maka yang paling wajib kita doakan itu orang tua. Makanya urutannya ketika kita habis sholat gitu ya, itu yang pertama tuh doa untuk kaum muslimin. Makanya kan kalau saya jadi imam, biasanya doanya tuh saya urutin itu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, seterusnya. Kemudian doa buat orang tua, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum. Baru doa buat diri sendiri, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna. Baru doa untuk keluarga, anak sama istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah itu tuh ada urutannya Pak. Ya, itu ada urutannya. Supaya apa? Supaya sebetulnya pahala-pahala orang-orang yang sudah mengajarkan kita itu jadi barokah. Dan kenapa ditaruh anak istri di akhir? Karena ini yang sekarang jadi tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jauhkan anak dan istri kamu, keluarga kamu, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka.
Siapa yang jauhin? Kita, Pak. Kepala-kepala keluarga. Kita yang harus ngecam kalau ada anak kita misalkan melakukan keburukan. Yang disalahin siapa? Diri kita, Pak. Berarti kita itu masih kurang soleh. Ya. Tapi nggak jadi patokan juga. Wah, itu mah anak ustadz jadi begini. Enggak juga. Anak Nabi aja bunuh-bunuhan. Anak Nabi Adam itu adalah pembunuh pertama kali di dunia. Pertumbuhan darah pertama kali justru dilakukan oleh anaknya Nabi. Kemudian durhaka pertama kali dilakukan oleh anaknya Nabi. Jadi nggak jadi soal, bapaknya ada, padahal bapaknya ustaz, tapi kok anaknya narkoba, la haula wala quwwata. Ada nggak gitu? Ada, Pak. Ibunya ustazah, kemana-mana selalu bilang LGBT itu haram segala macam. Anaknya apa? Perempuan LGBT. Akhirnya berhenti dia ceramah, fokus ke anaknya. Berhenti itu ceramahnya. Ada bapaknya tuh motivator, anaknya tukang adu domba, jadi provokator. Saya ketemu itu, waktu itu santrinya masih kelas 8, santrinya kelas 9, berarti kelas 3 SMP. Dia bilang ke si A, kamu ditantangin berantem sama si B. Masa sih dia berani sama saya? Bener dia berani. Ya udah kalau memang dia berani, suruh ke sini. Jalan lagi ke si B. Kata si A, kalau kamu berani, datangin dia sekarang. Dia nantangin kamu, suruh datang kamu ke kamar. Yang bener masa dia? Iya betul. Berantem, Pak. Pukul-pukulan, Pak, sampai ada yang berdarah. Dianya di mana? Dia nonton aja. Ketika nonton ditanya sama kita, antum, iya saya katanya sama kata si C, si B berani sama saya. Udah saya ini, kata si B, saya si A juga gitu. Kata siapa? Kata si C. Nah si C ini dari dia bilang ke A, bilang ke B, kadang nongkrong di A, kadang nongkrong di B. Aduh domba dong. Padahal itu belum terbukti kebenaran. Begitu ditanya begitu, itu wajahnya itu nggak ada ekspresi. Kenapa antum merasa salah nggak? Emang salah saya di mana? Saya cuma nyampaikan ke si A begini, nyampaikan ke si B begini. Lah, itu mukanya datar, padahal bapaknya motivator, terkenal sebogor waktu itu. Akibat ulahnya ini, akhirnya bapaknya berhenti jadi motivator, fokus ke anaknya. Anaknya dikeluarin, kemudian sama udah, Ustaz saya mau bawa pulang anak saya biar di rumah aja sama saya. Ya, karena saking taunya, saking pahamnya bahwa anak ini tergantung gimana bapaknya ngasih tahu. Ada kalanya Pak kita harus keras, ada kalanya kita harus lembut ngasih contoh, ada kalanya kita harus ngasih contoh jadi teladan, ada kalanya kita itu harus mengajarkan ke anak kita tidak setiap orang itu ngomongnya baik nanti sama kita. Di rumah kamu diajarin ngomongnya harus baik, di luar sana belum tentu kan nggak kedengeran. Ada yang ngomongnya toksik, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok segala macam, itu kan masuk ke anak kita. Gimana cara ngejaganya? Nggak bisa. Bisa dijaga nggak bisa. Di zaman sekarang itu susah. Nanti dia punya gadget, dia punya media sosial. Yang harus kita lakukan gimana? Cara dia menangani media sosialnya, cara menangani omongan orangnya, itu yang harus kita lakukan. Apalagi yang anaknya udah mulai gede ya, paham saya? Udah mulai gede, udah mulai lawan jenis, kenal lawan jenis dan yang lain. Nah ini yang paling penting ya. Jadi mengagungkan ilmu dan ahli ilmu ini ada tata caranya, ada waktunya, ada kondisinya, dan ini yang menjadikan orang-orang yang memang dikisahkan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji di sini, mereka menjadi punya keturunan-keturunan yang juga memuliakan gurunya. Bahkan di sini dikatakan sampai anak-anak gurunya itu kalau dia dulu kalau ada gurunya itu nggak langsung berdiri, tunduk begini. Nah ketika anak gurunya lewat itu dia jadi apa ya? Jadi kebiasa. Wah ini adalah anaknya guru saya. Akhirnya dihormati juga karena anaknya gurunya. Nah yang ini yang saya pikir perlu ada penyesuaian ya, karena tidak setiap tadi yang saya bilang tidak setiap anak keturunannya itu bapaknya soleh anaknya juga soleh. Tapi bapaknya yang baik itu, yang soleh ini, dia dikatakan baik kalau anaknya terjaga kesolehannya.
sebagaimana yang dikatakan di surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihah, dan bapak kedua anak itu adalah orang yang soleh. Itu saja barangkali untuk malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.